Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Depa Dudandra dengan NPM B1A022067. Dalam hal ini saya akan membawakan materi yang sangat relevan dan krusial dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, yaitu perbandingan antara KUHAP lama dan rancangan KUHAP baru dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Topik ini bukan hanya soal perbedaan regulasi, tapi berbicara tentang bagaimana sistem peradilan kita bertransformasi untuk menjadi lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan dan prinsip universal hak asasi manusia. Adapun yang menjadi latar belakang KUHAP baru ini muncul, sebagaimana kita tahu, KUHAP 1981 adalah produk reformasi hukum pada masanya. Ia membawa angin segar setelah hukum era kolonial. Namun, seiringan waktu, hukum itu mulai terasa kaku, lambat, bahkan tertinggal dari dinamika sosial dan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Bayangkan, dalam putusan-putusan yang seharusnya menjadi klimaks dalam proses peradilannya, masih ditemukan kekosongan aturan, keterlambatan eksekusi, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Inilah menjadi dasar mengapa rancangan KUHAP perlu hadir. Bukan semata-mata mengganti, tapi menyempurnakan, mewujudkan hukum acara yang lebih responsif, manusiawi, dan berlandaskan Pancasila sebagai nilai tertinggi dalam sistem hukum nasional. Adapun perbedaan antara KUHAP lama dan KUHAP baru dalam hal otoritas pelaksanaan putusan. Dalam KUHAP lama, jaksa memang ditetapkan sebagai eksekutor pelaksanaan putusan. Namun, sayangnya pengaturan bersifat sangat umum. Tidak ada kejelasan soal tenggat waktu, tidak ada kewajiban administratif yang rinci, bahkan mekanisme koordinasi antar lembaga cenderung dibiarkan mengambang. Akibatnya, kita sering mendengar kasus putusan yang inkrah, namun tak kunjung dieksekusi. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak, terutama korban. Rancangan KUHAP baru hadir dengan pendekatan lebih sistematik. Jaksa tetap sebagai pelaksana, namun dibebani tanggung jawab yang lebih konkret. Harus melaksanakan eksekusi dalam waktu tertentu dan mewajibkan melaporkan secara berkala kepada pengadilan. Artinya, ada sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian, perbedaan antara KUHAP lama dan KUHAP baru dalam hal perlindungan terhadap terpidana. Salah satu aspek penting dalam hukum modern ini, perlindungan hak terhadap pelaku kejahatan. KUHAP lama nyaris tidak menyentuh hal ini dalam konteks pelaksanaan putusan. Tidak ada ketentuan tentang pemberitahuan kepada terpidana kepada kapan eksekusi akan dilakukan. Tidak ada mekanisme keberatan bila prosedur dilanggar. Ini membuka ruang terjadinya pelanggaran HAM secara sistemik maupun insidental. Sebaliknya, rancangan KUHAP justru membangun prinsip due process of law, yakni proses hukum yang adil, bahkan dalam tahap pelaksanaan terpidana. Terpidana wajib diberi informasi resmi dan diberikan hak untuk menyampaikan keberatan administratif jika ada prosedur yang tidak sesuai. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dalam proses penegakan hukum. Kemudian, perbedaan antara KUHAP lama dan KUHAP baru dalam hal peran pengadilan paksa putusan. Dalam KUHAP lama, setelah menjatuhkan vonis, peran pengadilan seolah-olah selesai. Putusan diserahkan kepada kejaksaan. Dan setelah itu, pengadilan menjadi pasif. Namun, dalam sistem hukum modern, prinsip check and balance harus ditegakkan. Tidak ada lembaga yang monopoli proses hukum tanpa pengawasan. Yang dimana dalam rancangan KUHAP baru memberikan peran pengadilan sebagai pengawas pelaksanaan putusan. Jaksa wajib melaporkan setiap proses eksekusi dengan format waktu yang ditentukan. Ini adalah bentuk penguatan akuntabilitas kontrol yudisial yang ketat. Kemudian ada pun inovasi penting dalam rancangan KUHAP baru ini. Tidak hanya memperbaiki prosedur, rancangan KUHAP juga
membawa inovasi penting. Yang pertama, pelaksanaan putusan terhadap korporasi kejahatan modern ini kini banyak dilakukan oleh badan hukum. Yang kedua, korban diperkuat, termasuk pelaksanaan mekanisme restitusi dan kompensasi yang sebelumnya sangat terbatas di KUHP lama. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengintegrasikan pelaksanaan putusan antar lembaga. Yang keempat, pidana alternatif seperti kerja sosial yang menjadi solusi hypercrowding di lapas. Yang kelima, bahkan ada pengakuan terhadap penyelesaian berbasis hukum adat sebagai bentuk keadilan kontekstual sesuai dengan karakter masyarakat di Indonesia. Kemudian saya menyimpulkan, jika kita melihat secara keseluruhan, rancangan KUHP adalah suatu terobosan besar yang berusaha menjawab berbagai masalah klasik dalam sistem hukum acara pidana kita. Namun, kita juga tidak bisa menutup bahwa implementasi tidak semudah teori. Tantangan kita adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan mentalitas aparat agar bisa menerapkan aturan baru.